ajal datang menjemput kita pas kita melek mata kita ada di lubang landang, ini adalah sesuatu yang amat dahsyat yang mengerikan bagi mereka orang-orang yang baru masuk ke liang kubur. Karenanya ulama-ulama kita mengajarkan kalau ada orang meninggal dunia datang takziah malam pertama, malam ketiga sampai 7 hari, entar 14 dibikinin, entar 40 ada takziah, 100 hari haulnya terus dibikinin Pak. Kenapa? Karena acara kayak begini nih buat meringankan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita kan hari ini masih bisa cengengesan tawa-tawa, orang kita belum ngerasain mati. Iya Pak iya? Bagaimana ketika Nabi Isa alaihi salam? Bapak kenal Nabi Isa? Nyautnya pelan amat. Udah makan apa belum? Kalau yang ngaji mah tadi pada makan sih. Makanya ngaji Pak, berkah kalau ngaji. Ada nasi, ada lauk, ada daging. Lah, ini makan kan dari sini? Insyaallah. Hah? Insyaallah. Enggak. Kalau enggak makan jangan pakai lama-lama Pak. Bercanda ini Pak. Ketika Nabi Isa alaihissalam Allah berikan mukjizat mampu menghidupkan orang yang sudah mati, kaumnya menguji Nabi Isa menunjukkan satu kuburan secara acak. Dipilih satu kuburan itu dalamnya ada yang namanya Syam bin Nuh. Cerita ini bisa kita temukan dalam kitab Tanbihul Mughtarrin. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mencantumkan kalimat ini ketika Nabi Isa membangunkan Syam bin Nuh. Syam bin Nuh ditanya oleh Nabi Isa, udah berapa lama engkau berada di alam kubur? Udah 4.000 tahun. 4.000 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Almarhum baru 3 hari. Orang-orang tua kita, engkong-engkong kita paling bantar banget baru ke 20 tahun. 50 tahun ke sonoin udah lupa ngawulin. Iya apa ya? Ini Syam bin Nuh ketika dibangunkan oleh Nabi Isa ditanya udah 4.000 tahun. Wahai Syam bin Nuh, apa yang kau rasakan selama engkau berada di alam kubur 4.000 tahun? Syam bin Nuh menjawab, ilal an lam tazal anni syaka sakaratuhu wa hararatuh. Sampai gini hari udah 4.000 tahun belum hilang rasanya sakaratul maut dan panasnya ruh keluar dari jasad, padahal udah 4.000. Ini almarhum baru malam ketiga ini. Maka kalau ada orang yang mandiin, ada amil di sini ada. Amil. Yang mandiin. Oh, biar panjang umur. Sebab kalau beliau nggak ada, bapak sampai mandiin. Nggak deweknya kan bisa mandi dewek. Dalam syariat ketika ada orang meninggal dunia, ketika memandikan, adab etikanya itu nggak boleh digebek, digosok-gosok orang yang mandiin jenazah. Kenapa? Karena saking sakitnya sakaratul maut, ditowel aja sakit Pak. Bahkan Nabi memperumpamakan kalau ada orang hidup-hidup dirojok mulutnya pakai besi kawat. Dulu kan kalau tanah di sini magerinya pakai besi kawat ya. Ada besi kawat tuh yang berduri-duri. Kalau kita nolong rambutan yang punya tahu, kita gibrit nyangkut kain. Iya. Ada yang tukang nyolong. Memperumpamakan kalau ada orang hidup-hidup dirojok mulutnya pakai besi kawat, ditarik itu besi kawat, itu sakaratul maut lebih dahsyat sakitnya dari itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan sakaratul maut kita. Maka ketika Nabi Isa diberikan mukjizat, Syam bin Nuh menjawab sampai gini hari belum hilang rasanya sakaratul maut. Lalu bagaimana keadaannya dengan kita besok? Amaliah apa yang kita andelin untuk memudahkan kita mati dalam husnul khotimah? Kita sembahyang ya ingatnya sama yang lain sembahyang kita mah. Ya Pak, sembahyang mah sembahyang, ingat mah yang lain, mana sendal gua baru ini. Ya hilang, bocah pada main depan masjid ono. Mana motornya baru, lupa dikunci stang lagi. Pikiran apa kira-kira? Motor.
Sembahyang kita nggak bisa kita andelin, ibadah kita kepada Allah susah buat masuk surga. Buktinya dalam riwayat ada orang membangga-banggakan diri nanti dia pengen masuk surga dengan ibadahnya selama 500 tahun. Ada orang nanti digambarkan dia pengen masuk surga dengan ibadahnya 500 tahun. Ditantang sama Allah bahwa setiap orang bisa masuk surga berkat rahmat Allah, bukan karena sebab ibadahnya. Apa rahmat Allah? Itu mata kita sebelah aja belum bisa mengganti dengan ibadah 500 tahun. Mata sebelah nih kita bisa ngelihat normal nih karena dua-duanya melek. Iya Pak ya? Mata kita sebelah ini berkat rahmat Allah, Allah kasih penglihatan buat kita yang pada akhirnya kita bisa melihat keindahan dunia. Maka kalau ada orang yang membanggakan diri dengan ibadahnya, nggak bisa kita ibadah bisa masuk surga Pak, kecuali dengan ibadah itu kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu. Maka bersyukur almarhum Om Hasan malam hari ini banyak saudara, banyak tetangga, banyak orang-orang yang mengenal ataupun yang tidak mengenal. Siapa yang tidak mengenal bisa datang? Saya. Karena ada sambungan orang-orang baik yang bisa menghantarkan saya ke tempat ini. Saya tadi di depan ngomong sama Bang Ustaz Salib, ini kampung masuk peta apa kagak ini? RT-nya ada ini RT-nya. Masuk? Ada. Jadi di map ada ini Pak? Ada ya? Artinya kita butuh orang-orang baik buat menghantarkan kita besok ketika nama kita diumumkan di pengeras suara masjid. Saya ngomong begini buat mengingatkan diri saya dan buat semua kita. Kita bayangin besok nama kita diumumin di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Almarhum Bapak, sebut nama Bapak, kira-kira berani nggak sendiri nyebut? Hah? Kita nyebut nama dewek aja masih takut. Tapi besok nama kita bakal disebutkan di pengeras suara masjid. Kira-kira ada nggak orang-orang yang kaget ketika kita meninggal dunia atau dia girang ketika kita mati? Alhamdulillah si Ano mati. Mati juga akhirnya tuh orang. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada, sukanan kita suka dengar Pak, ada orang mati, bendera kuning ditulis nama dia. Itu dia mati, orang pada girang. Dah. Jangan sampai ketika kita mati orang girang. Maka kita hari ini lagi nyari orang-orang siapa besok yang bakal datang ke rumah kita kalau kita mati. Almarhum sudah mencari orang-orang siapa yang bakal datang ke rumahnya buat mengakhirkan dia. Lewat apa kita cari teman di majlis taklim? Kita nggak bakal ketemu orang yang paling baik kecuali di majlis taklim. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang belajar, orang yang mengajar, dan orang yang berzikir adalah orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kalau di kampung kita masih ada orang baik, masih ada guru, masih ada ustadz, masih ada kiai yang mau mengayomi kita. Habis sembahyang subuh dia baca ratib di masjid, habis maghrib dia baca ratib. Itu yang bikin meredam murka Allah. Jangan salah Bapak, ada majlis taklim di satu kampung tuh buat meredam murka Allah di kampung itu. Padahal dosa apa yang tidak ada di kota Jakarta? Di Jakarta ini Pak, dosa apa yang kalau ada? Dari yang kelihatan sepotong sampai yang belak-belakan ada Pak. Iya. Maka di kampung kita ini bersyukur kalau ada orang-orang baik yang ketika kita tidur mereka ibadah munajat di malam hari. Guru kita Abuya Kiai Haji Muhammad Sanad dengan masjidnya yang mengayomi kita. Yang ketika kita tidur beliau tahajud Pak. Yang ketika kita terlelap tidur, mungkin ada yang kagak tidur, umum duduk di balik berempat. Ada di sini. Hah? Banyak. Lo bener banyak. Wah ya apa mainnya ntar saya nyampurin.
Allah menahan murkanya pada satu tempat, satu kampung, satu kota, satu negeri ketika ada orang tua di malam hari dia masih sujud, sedangkan kita terlelap dalam kelalaian. Ada yang gak sembahyang isya, ada yang gak sembahyang subuh, bangun-bangun udah jam 10. Ya Allah, maka doain ini guru-guru kita di kampung biar panjang umur. Ustaz mah jangan digedekin Pak. Sebab besok kalau kita mati dia pada yang doain kita. Besok kalau kita mati kita kagak tahu siapa yang bakal mandiin. Maka kudu baik-baik nih yang mau salah jerobi. Ya, sering-sering aja beliin beliau rokok. Rokoknya apa Ustaz? Hah? Samsung. Saya mil kalau rokok saya. Artinya Bapak Saudara, ini nasihat buat kita. Kita lagi nyari orang-orang siapa besok yang bakal datang ke rumah kita ketika nama kita ditulis di bendera putih. Siapa besok yang bakal datang ke rumah kita ketika kita udah dipendem di pojokan kebun, nggak ada tegur sapa kita. Engkong Hasan nggak tahu buat kita, tapi kita masih datang. Ada magnet yang kuat yang menarik kita malam hari ini, termasuk saya. Saya bisa hadir karena ada sababiyah yang menghantarkan saya untuk sampai ke tempat ini. Ada wasilah orang-orang baik yang ini harus kita cari. Ketika kita hidup dalam keadaan baik, kita bergaul bersama orang yang baik, kita pun minta ketika besok kita meninggal dunia, Allah wafatkan kita dalam keadaan baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan almarhum Allah jadikan kuburnya raudhah, keluarga yang ditinggal senantiasa bisa melanjutkan kehidupannya dalam istiqomah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.